Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bi ni'matillah tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, saudara-saudaraku yang seiman, berkenaan dengan bahagia, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah bahagia itu karena banyak harta, atau bahagia itu teman-teman sekalian punya jabatan yang bagus, posisi yang terbaik, atau bagaimana? Nah, mungkin itu disilahkan kepada kita masing-masing untuk menemukan jawabannya. Nah, jadi tolak ukur bahagia kita sendiri yang menentukan. Itu yang paling pertama yang di awal. Namun coba dengarkan dulu kisah tentang orang yang kaya yang sedang mengendarai mobil dengan seorang bapak yang ada di pesawahan. Suatu ketika seorang yang kaya raya sedang mengendarai mobilnya, mobil yang paling bagus lah, bayangkan seperti itu, mobil yang paling bagus di masa kini, sedang mengendarai. Kemudian lalu di pesawahan dia pandang ke kanan, ada seorang ibu-ibu dan anaknya 2 orang itu mengantarkan benteng makan untuk sang ayahnya yang sedang bekerja, suaminya yang bekerja di sawah. Apa kata si bapak yang sedang mengendarai mobil mewah tadi? Bahagianya jadi petani. Ketika lelah bekerja, diantarkan, disuguhkan makanan oleh sang istri tercinta dan anak-anaknya yang lugu-lugu lagi polos. Hati pun senang, bahagia pun datang, kesusahan pun sirna sudah gitu, karena saking bahagianya. Itu pendapat dari seorang yang kaya sedang membawa mobil tadi. Namun di lain sisi, si bapak yang sedang berada di sawah itu memandang ke atas jalan, memandang ke atas. Apa yang ada dalam pikirannya? Bahagia sekali menjadi orang yang kaya, dapat membeli mobil yang mewah, untuk mengajak keluarganya. Bahagia sekali jadi orang yang kaya. Namun di sini, teman-teman, apa hakikat bahagia sebetulnya? Namun keduanya pada dasarnya tidak ada yang bahagia. Nah, karena menempatkan posisi bahagia itu masih kurang tepat. Lalu di mana letak bahagia itu? Kata seorang ulama kita yang masyhur, namanya Buya Hamka. Beliau mengatakan dalam bukunya, menjadi cover bukunya, masih tertulis besar di cover bukunya, yakni Tasawuf Modern. Apa kata beliau? Bahagia itu dekat, ada dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Ini dia, disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah dalam sebuah jasad itu ada segumpal daging. Ya saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, seluruh jasad. Wa idza fasadu jasadu kulluh. Apabila buruk segumpal daging tadi, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa itu? Wahyal qalbu. Itulah namanya hati, qalbu, hati. Namun hati yang bagaimana? Tadi katakan lebih hamka itu dekat, yakni itu adalah hati yang dekat dengan kita. Kemudian hati yang bagaimana? Ini disebutkan juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya apa? Orang-orang beriman dan hatinya tenang dengan senantiasa mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kunci bahagia teman-teman sekalian adalah hati yang tenang, hati yang selalu tenang. Tenangnya bagaimana lagi? Mungkin kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Jadi kunci bahagia adalah hati yang tenang. Tenangnya bagaimana? Tenang dengan senantiasa mengingat Allah. Fadhkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Ingatlah Allah
diri dalam keadaan duduk dan terbaring. Demikian yang dapat disampaikan, semoga kita dapat mengambil ibrahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.